Baik, dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin eh, mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Titis Fatarina Makfira, SEMSM. Kemudian eh, Bapak Yongki Khairul Anam, STAT, selaku dosen praktisi. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul pengaruh tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2000 sampai 2020. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Seri Agustin dengan NIM 1705621002. Kemudian rekan-rekan saya ada Patrick Ganda Julian dengan NIM 1705621080. Selanjutnya ada Dafa Haidar Umar dengan NIM 1705621111. Yang terakhir ada Pratiwi Wulandari dengan NIM 1705621148. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang. Kenapa sih kita ngangkat judul tersebut? Nah, jadi pembangunan nasional di Indonesia seperti yang kita tahu bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Fokus pembangunan itu difokuskan pada pengembangan daerah, terutama yang mengalami keterbelakangan relatif dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masing-masing di setiap daerahnya. Nah, ada salah satu indikator utama nih dalam memilih sektor prioritas, yaitu efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Jadi, penurunan kemiskinan menjadi kriteria penting nih dalam menentukan sektor yang menjadi fokus pembangunan nasional. Kemudian, menurut data, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia ini mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir, dengan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Tingkat inflasi dan pengangguran juga memiliki angka yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam upaya mengetaskan kemiskinan. Namun, pemerataan pendapat juga menjadi faktor yang cukup penting. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan di setiap daerahnya. Boleh di next? Oke, nah dari latar belakang yang sudah dijelaskan, di sini kami mengambil rumusan masalah atau permasalahan-permasalahan yang diangkat, yaitu yang pertama, bagaimana sih gambaran umum terkait tingkat pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, apakah variabel tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah variabel tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Boleh di next? Nah, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran umum terkait tingkat pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, untuk memperoleh bukti empiris terhadap tentang pengaruh secara simultan tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh secara parsial tingkat pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama untuk pemerintah, jadi untuk pemerintah digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam mengatur tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dapat membantu pemerintah nih untuk mengetahui tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Yang kedua untuk peneliti atau pembaca. Hasil penelitian penelitian ini tuh diharapkan mampu memperluas pengalaman dan juga wawasan peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama bangku kuliah. Dan yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama tentang tingkat pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Di sini ada landasan teori mengenai tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga eh, tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang pertama mengenai pengangguran. Jadi untuk pengangguran sendiri menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sedangkan inflasi sendiri, yaitu menurut Budiono, inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja belum disebut sebagai inflasi nih, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain. Nah, ada beberapa teori inflasi nih. Yang pertama ada teori kuantitas, kemudian ada teori Keynes, dan juga ada teori struktural. Boleh di next? Nah, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi, Suryana mengatakan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau Gross Domestic Product atau PDRB tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya. Nah, ada juga nih teori tentang pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno, yaitu ada teori pertumbuhan klasik, teori Schumpeter, teori Harold Domar, dan teori pertumbuhan neoklasik. Dan yang terakhir ada tingkat kemiskinan. Jadi menurut Siregar dan Wahyuniarti menjelaskan bahwa seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam masalah kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada kerangka teori dari penelitian ini. Nah, di sini kerangka teorinya yaitu tingkat pengangguran atau X1, inflasi X2, dan pertumbuhan ekonomi X3 apakah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia atau Y? Boleh di next? Oke, selanjutnya ada pengembangan hipotesis dari objek penelitiannya. Yang pertama, pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi bagi kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara real pendapatan orang tersebut tuh akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. Kemudian yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Nah, terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Jadi untuk menurunkan kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Boleh di next? Nah, kemudian ada hipotesisnya. Nah, jadi berdasarkan sketsa yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibangun yaitu untuk H1,
tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H2-nya, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan H3, pengaruh ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian pertama itu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan World Bank pada tahun 2000 sampai 2020. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi pada penelitian ini sebanyak 20 data yang dihitung per triwulan yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan World Bank. Yang ketiga ada sampel. Metode sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dan yang keempat ada kriteria sampel yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Badan Pusat Statistik dan World Bank yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, sampel yang diambil sebanyak 21 tahun dengan total sampel 21 data karena dianggap sudah representatif, mewakili untuk dilakukan penelitian. Kalau di next. Kemudian kita masuk ke dalam objek penelitian. Di sini ada 4 objek penelitian. Yang pertama ada variabel dependent. Yang pertama ya atau tingkat pengangguran dilambangkan X1. Kemudian ada variabel independen yaitu inflasi atau X2. Kemudian yang ketiga ada variabel independen lagi yaitu pertumbuhan ekonomi atau X3. Dan yang terakhir ada variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia atau Y. Kemudian next. Kemudian masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif time series atau runtun waktu, yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui informasi yang dapat didapatkan dari buku, dokumen, maupun situs lembaga tertentu. Data untuk penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik berupa data tingkat kemiskinan di Indonesia, kemudian dari Badan Pusat Statistik dan World Bank berupa data tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Semua data variabel yang diambil adalah data bulanan periode 2000 sampai 2020. Di next. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda atau multiple regression analysis. Dan pengolahan data menggunakan software SPSS. Model regresi pada penelitian ini adalah Y sama dengan C plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 tambah E, yang dimana Y itu adalah tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu konstanta, B1, B2, B3 itu koefisien regresi, X1 itu tingkat pengangguran, X2 itu inflasi, X3 itu pertumbuhan ekonomi, dan E itu adalah error. Boleh next. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Boleh next. Yang pertama ada deskriptif data atau deskriptif statistik. Ini sudah kami sediakan tabel deskriptif statistik yang kami dapatkan melalui pengujian menggunakan software SPSS. Boleh di next. Nah, berdasarkan hasil uji deskripsi statistik yang dihasilkan, menunjukkan bahwa jumlah data untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah 21 atau N sama dengan 21. Variabel kemiskinan memiliki nilai terkecil atau minimum sebesar 351, nilai terbesar atau maksimum sebesar 3.717, serta nilai rata-rata atau min sebesar 2083,71 dengan standar deviasi sebesar 1269,334. Dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terkecil atau minimum sebesar minus 207, kemudian nilai terbesar atau maksimum sebesar 635, serta nilai rata-rata atau min sebesar 147,90 dengan standar deviasi sebesar 217,328. Kemudian variabel inflasi memiliki nilai terkecil atau minimum sebesar 115, nilai terbesar atau maksimum sebesar 1311,
serta nilai rata-rata atau min sebesar 582,38 dengan standar deviasi sebesar 320,547. Kemudian yang terakhir, variabel pengangguran memiliki nilai terkecil atau minimum sebesar 55, kemudian nilai terbesar atau maksimum sebesar 1124, serta nilai rata-rata atau min sebesar 691,71 dengan standar deviasi sebesar 271,287. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik atau classical assumption adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik, yaitu multikolinialitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi, sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Boleh next. Kemudian ada uji yang pertama, itu uji normalitas. Di sini sudah kami sediakan juga tabel hasil pengujian uji normalitas menggunakan software SPSS. Boleh di next. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari asim signifikan adalah 0,192, yang artinya bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau layak karena angka signifikan menunjukkan lebih dari 0,05 atau 0,192 lebih besar daripada 0,05. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah uji yang bertujuan untuk menguji data model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara yang tinggi di antara variabel bebas. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VEF tinggi karena VEF sama dengan 1 per tolerance. Dan menunjukkan adanya kolinaritas yang tinggi, nilai cut-off yang umumnya dipakai adalah toleransi sebesar 0,10 atau sama dengan nilai VEF di atas 10. Berikut uji multikolinaritas pada SPSS. Nah, di sini bisa dilihat ya, itu ada model koefisien A. Terus ini adalah hasil dari yang kita uji. Boleh di next. Nah, berdasarkan uji multikolinaritas pada tabel tersebut diperoleh nilai VEF atau variabel inflasi sebesar 1021 untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2027, untuk variabel pengangguran terbuka sebesar 2005. Nah, berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa tidak terjadi gejala multikolinaritas karena nilai VEF pada masing-masing variabel di bawah 10. Boleh di next. Ya. Selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas. Nah, pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan apabila terdapat gejala varians berbeda, disebut model regresi yang baik. Adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut. Nah, tabel berikut merupakan tabel ANOVA A atau tabel dari uji heteroskedastisitas itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini adalah hasilnya atau hasil ujinya. Berdasarkan hasil uji di atas, dapat dilihat bahwa angka signifikansi F sebesar 0,577 lebih besar dari 0,05. Artinya menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, atau tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada uji autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi antar anggota
anggota dari serangkaian observasi yang berdekatan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan SPSS dan hasil uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar uji berikut. Nah, gambar uji berikut merupakan model summary B yang kita hasilkan dari suatu uji autokorelasi. Boleh di next. Nah, ini hasilnya daerah penolakan dengan kriteria 1 sama dengan 0 kurang dari D kurang dari DU. Nah, tolak H0 atau residual tidak independen. Kriteria 2, 4 dikurangi DL kurang dari D dan kurang dari 4. Nah, itu adalah tolak H0 atau residual tidak independen. Kriteria 3 itu DU kurang dari D kurang dari 4 dikurang DU atau gagal tolak H0 dan residual independen. Nah, nilai Darwin-Watson-nya itu D sebesar 0,450. Nah, DL dan DU ini dilihat dari tabel atau tabel Darwin-Watson yang bisa teman-teman lihat di Google ataupun di web-web yang lainnya. Untuk nilai N20 itu sama dengan DL 1,0262 dan DU itu sebesar 1,6694. Nah, hasil ujinya yaitu 0 kurang dari 450, 0,450 kurang dari 1,6694 memenuhi. Artinya kriteria 1 ini terpenuhi. Untuk kriteria 2, 2,9738 kurang dari 0,450 kurang dari 4 tidak memenuhi karena 2,9738 lebih dari 0,450. Nah, yang ketiga ini 1,6694 kurang dari 0,450 kurang dari 2,3306 atau tidak memenuhi karena 1,6694 itu lebih besar dari 0,450. Nah, dari hasil berikut kriteria 1 memenuhi, artinya karena H0 ditolak, artinya residual bersifat tidak independen. Well, the next. Nah, selanjutnya ini ada uji kelayakan model F. Nah, hipotesisnya itu 1, jika angka signifikansi uji F ini kurang dari sama dengan 0,05, maka menandakan variabel bebas yang digunakan layak untuk mendefinisikan variabel terikat yang digunakan. Nah, yang kedua, jika angka signifikansi uji F itu lebih dari 0,05, maka menandakan variabel bebas yang digunakan tidak layak untuk mendefinisikan variabel terikat yang digunakan. Nah, berikut merupakan hasil pengujian uji F yang telah dilakukan dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, tabel berikut merupakan tabel ANOVA A untuk uji kelayakan model uji F. Ya, boleh di next. Nah, berdasarkan hasil uji kelayakan model pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka signifikansi F sebesar 0,307, lebih besar dari 0,05, artinya menunjukkan bahwa variabel pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjelaskan variabel kemiskinan. Hal ini juga menandakan variabel bebas yang digunakan belum layak untuk mendefinisikan variabel terikat yang digunakan. Well, next. Nah, selanjutnya ini ada uji koefisiensi determinasi atau uji R2. Nah, hasil pengujian yang telah dilakukan diperlihatkan pada tabel sebagai berikut, yaitu berada di tabel model summary B untuk hasil uji koefisien determinasi dengan dependent variabel kemiskinan dan variabel prediktornya yaitu pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan. Boleh di next. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,871 atau sama dengan 18,7%. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 18,7%. Dan sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengujian hipotesis uji T. Tabel SPSS sebagai berikut. Dengan hasil yang pertama, kemiskinan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,188. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai yang lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, artinya variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
terikat atau kemiskinan. Yang kedua, inflasi menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,417. Nah, yang hal ini menunjukkan bahwa nilai yang lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau kemiskinan. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,970. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang lebih besar dari tingkat alfa yaitu 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau kemiskinan. Next, selanjutnya ada analisis regresi berganda. Ringkasan analisis regresi berganda yaitu pada tabel berikut. Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien sebesar 1927,276 menunjukkan bahwa apabila tidak ada ketiga variabel bebas, yaitu tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini, maka nilai variabel tingkat kemiskinan atau Y sudah mempunyai nilai sebesar 1927,276. Yang kedua, nilai koefisien tingkat pengangguran, yaitu min 0,056, menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar minus 0,056 dengan asumsi ceteris paribus atau nilai konstan. Yang ketiga, nilai koefisien inflasi min 1,026 menunjukkan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar min 1,026 dengan asumsi ceteris paribus atau nilai konstan. Yang terakhir, keempat, nilai koefisien pertumbuhan ekonomi 1,769 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 1,769 dengan asumsi ceteris paribus atau nilai konstan. Selanjutnya, next, kesimpulan dari penelitian kami, yaitu berdasarkan hasil analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yaitu pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ditunjukkan oleh nilai signifikan yang lebih besar dari tingkat alfa yang ditetapkan. Dengan demikian, hipotesis 0 untuk kedua variabel tersebut diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks analisis yang dilakukan, faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran tidak secara langsung mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Kesimpulan ini juga didasarkan pada data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan atau variabel tambahan yang belum dimasukkan dalam model analisis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut. Nah, oleh karena itu, kesimpulan ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan konteks parameter penelitian yang lebih luas. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama, data yang diambil merupakan data 20 tahun ke belakang dari tahun 2000 sampai 2020, karena sekarang sudah tahun 2023. Kami dapat menilai bahwa data ini kurang relevan bagi keadaan yang sekarang kita hadapi. Yang kedua, proses pengambilan data kami diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh individu lain, sehingga kami sendiri pun tidak tahu sumber awal data ini maupun terkait keakuratannya. Yang ketiga, analisis yang kami lakukan mungkin belum sepenuhnya sempurna, dan juga mungkin untuk ditambahkan analisis-analisis lainnya yang kami tidak cantumkan. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sedikit ada pantun. Bilang cakep ya. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time.